ada yang mengusulkan persyaratannya adalah sarjana. Tapi kan iya, sebagian besar guru PAUD itu kan lulusan SMA. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau saya melihat di ketentuan umum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru itu yang mempunyai 7 pokok tugas. Tugas pokok ada 7. Pertama, mendidik, bukan mengajar yang pertama, mendidik. Kaitannya dengan pasal 31 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan seperti yang saya sampaikan. Kedua, mengajar. Ketiga, itu adalah membimbing. 4, mengarahkan. Kemudian kelima, melatih. 6, menilai. Dan nomor 7 adalah mengevaluasi. Dan itu di semua jenjang, termasuk jenjang pendidikan anak usia dini. Ada anak usia dini. Betul. Nah, bagaimana bisa hebat untuk mengantarkan ke gerbang anak unggulan berkarakter kuat apabila hanya lulus SMP, SMA, bahkan SMP dan lain. Mau kuliah tidak mampu mayoritas. Sehingga dengan hati yang luar biasa karena aspirasi, kami mohon ini juga bisa di cover untuk APBN yang akan datang. Amanat kami terima dan kami terima kasih. tuliskan dalam rekomendasi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wakil Bupati mengenai RUU Sisdiknas Pak. Jadi sampai hari ini Komisi 10 itu belum mendapatkan draftnya. Pak Menteri saya, Menkumham itu juga saya tanya secara pribadi, belum sampai ke Menkumham. Jadi yang dibahas di dalam berbagai macam diskusi-diskusi itu mungkin dari mana saya juga nggak tahu, nggak bisa komen saya. Tapi yang pasti jika nanti Komisi 10 mendapatkan tugas untuk membahas, saya, Pak Fikri, Bu Etiva, Pak Dede, Mas Kadafi, dan Pak Aam memastikan madrasah menjadi masuk di dalam undang-undang. Luar biasa, apalagi Pak An di dapil saya. Nah ini nanti kalau dia tidak berjuang, tidak berbunyi, Bapak potret aja proses pembahasan RUU-nya. Tapi kalau kita yakin Pak, bahwa semua undang-undang itu untuk semua. Baik, masih ada satu kabupaten. Ini tadi memang permintaannya terakhir. Iya, dapil saya supaya jadi gongnya. Dapil Pak Dede. Kami berikan kesempatan kepada Pak Bupati Wonogiri, Pak Joko Sutopo. Silahkan. Terima kasih Bu Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota Komisi 10, kepada yang kami hormati para kepala daerah yang hadir pada kesempatan rapat dengar pendapat pada sore hari ini beserta segenap jajarannya, kepada hormati Bapak Ibu hadirin semuanya, mohon izin. Yang pertama, kami menyampaikan salam hormat dari seluruh warga masyarakat Wonogiri saat kami diberi kesempatan untuk menyampaikan problematik yang ada di daerah kami. Bicara GTT tentu menjadi satu persoalan yang cukup panjang. Saya yakin tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonogiri. Guru tidak tetap yang secara potensi adalah putra-putri terbaik di wilayah kita, tetapi kita semua paham bahwa belum ada keterpihakan kepada GTT pada waktu itu. Ada sebuah kondisi, kalau saya mengambil momentum bulan puasa, ya menggembirakan, seolah tinggal 3 atau 4 menit lagi berbuka puasa, kira-kira begitu.
saat mendengar perekrutan 1 juta guru, menunggu sekian lama untuk mendapatkan kepastian akan status, terus pemerintah pusat melaunching sebuah program berkaitan dengan perekrutan 1 juta guru. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat menggembirakan bagi kami, satu hal yang sangat dirindukan bagi GTT, maka semua mempersiapkan diri. Khusus di wilayah kami, memang kami menjalin sebuah komunikasi yang cukup intens dengan GTT. 2016 saat pertama kami dilantik, memang sebelum GTT belum ada kepastian, kita mencoba untuk melakukan mediasi, komunikasi, dan koordinasi agar status GTT minimal mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah. Diawali dari kondisi itu, kami mencoba berkomitmen untuk saling menguatkan, berjuang, agar GTT ini mendapatkan sebuah kepastian status atas kebijakan pemerintah pusat. Tibalah saatnya buka puasa. Saat pemerintah pusat mengumumkan perekrutan 1 juta guru. Bagi kami sangat dipuria pada waktu itu, tetapi pada proses pelaksanaannya kami mendefinisikan ada 2 problem besar yang kami hadapi. Yang pertama tentu program seleksi, dan yang kedua tentu setelah proses seleksi lulus ada problem penganggaran. Izin menyampaikan pada forum yang terhormat ini, potensi GTT yang sudah masuk pada Dapodik di Kabupaten Wonogiri ada 3.996. Dalam proses panjang sesuai dengan arahan dari Kemenpan, kita diminta untuk mengusulkan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Formasi yang kami usulkan adalah 3.433. Setelah melalui proses kajian, pencermatan, verifikasi, dan validasi dari Kemenpan, Kemenpan menyetujui usulan formasi dari Kabupaten Wonogiri 3.325. Dari usulan dan jumlah formasi tentu sudah ada potensi persoalan di Kabupaten Wonogiri karena semua tidak terakomodir pada usulan yang kami sampaikan kepada Kemenpan. Di depan kami menyampaikan bahwa aspek seleksi menimbulkan sebuah persoalan khusus. Karena setelah usulan diterbitkan oleh Kemenpan, kita semua memahami bahwa ada inkonsisten dari syarat-syarat yang diterbitkan oleh Kemenpan berkaitan siapa yang berhak mengikuti seleksi. Ada sesuatu yang aneh menurut kami, bebas siapapun yang sudah pernah mendapat atau menjadi GTT boleh mengikuti proses seleksi. Padahal aktivasinya, keaktifannya, dan aspek-aspek yang bersifat teknis semestinya menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga aspek keadilannya bisa terpenuhi di wilayah kami pada waktu itu. Proses berjalan kalau kami mencermati terbagi menjadi 3 kriteria. Seleksi pertama diperuntukkan untuk khusus GTT di wilayah internal kabupaten kota. Yang kedua, GTT yang tidak lolos di seleksi pertama boleh mengikuti seleksi kedua, ditambah GTY, guru tetap yayasan. Yang ini di luar prediksi kami, karena kebijakan-kebijakan GTY tentu karena bicara yayasan ada kebijakan-kebijakan internal yang berdampak kepada kesejahteraan dari masing-masing guru. Kalau GTT ini ada yang gajinya 1 bulan cuma 150, 200, 300, pada waktu itu kami secara bertahap mengupayakan insentif dari APBD dan tiap tahun anggaran kami tingkatkan. Yang ketiga yang membuat kami prihatin, saat seleksi pertama, seleksi kedua, masih menyisakan GTT yang tidak lulus, maka kepadanya harus berkontestasi dengan para kompetitor yang lebih berat. Karena ada formasi umum, ada fresh graduate yang bisa mengikuti seleksi di tahap ketiga. Ini menurut kami yang juga harus mendapatkan pencermatan yang lebih khusus agar nanti ada sebuah kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan metodologi seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pimpinan yang kami hormati, dari proses seleksi perlu kami sampaikan bahwa dari 332.000 formasi yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tahap pertama dan kedua 272. Pemberkasan sudah kami selesaikan, berkas sudah kami kirim ke Kemenpan, dan sampai per 1 April baru 100 atau 1000
mohon maaf 1066 nomor induk P3K yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan untuk Kabupaten Wonogiri. Kami masih menunggu sisa dari 1066 yang tentu harapan kami segera diterbitkan oleh Kemenpan agar para GTT pejuang pendidikan di daerah ini segera mendapatkan sebuah kepastian status. Problem kedua yang perlu kami sampaikan pada forum rapat dengar pendapat pada siang sore hari ini adalah beberapa SDM yang sudah dinyatakan lulus passing grade, baik P1, P2 maupun P3. Tercatat di kami ada 217 yang sudah dinyatakan lulus passing grade dan ditambah lagi 404 GTT yang dinyatakan belum lulus atau tidak lulus. Total ada 621 dari P1, P2, P3 dan GTT yang dinyatakan tidak lulus. Dari 621 sisa formasi di kami masih di 623. Maka jika nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat digelar lagi, diselenggarakan lagi tes ketiga, tetapi kalau pihak yang dinyatakan boleh mengikuti seleksi pihak ketiga, di situ ada formasi umum, ada SDM yang baru lulus, sudah dipastikan 404 GTT yang sudah menunjukkan keikhlasannya dengan mengabdi masa bakti puluhan tahun sudah pasti akan tereliminir. Maka mohon kebijakan melalui rapat dengar pendapat ini semoga nanti dari Kemenpan melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis sehingga bisa merepresentasikan rasa keadilan bagi GTT kami yang belum lulus. Termasuk problem yang kami hadapi adalah linearitas lintas mata pelajaran. Kami punya potensi guru bahasa Inggris yang cukup luar biasa, ada 81 yang dinyatakan lolos passing grade, tetapi karena guru bahasa Inggris linearitasnya tidak bisa masuk kepada mata pelajaran yang lain, pada akhirnya sampai hari ini belum ada kepastian. Mohon juga dicarikan solusi berkaitan dengan linearitas mata pelajaran. Harapan kami ada fleksibilitas. Kalau bicara SDM tentu kualifikasinya cukup luar biasa karena beliau-beliau ini sudah mengabdi sampai 10 tahun, berarti sudah meluluskan siswa-siswa terbaik 10 tahun dan seterusnya. Maka mohon kebijakan dari pemerintah pusat yang nanti diinisiasi dari Komisi 10, semoga bisa mengusulkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rangka mewujudkan rasa keadilan pada perurutan GTT dan SDM kependidikan yang lain. Problem kedua kami adalah problem anggaran. Saat kita semua paham yang hadir pada ruangan ini, pererutan 1 juta guru diinisiasi oleh pemerintah pusat terhadap semua konsekuensi anggaran yang muncul juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi pada prakteknya Dirjen Dana Perimbangan mengeluarkan surat bahwa semuanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran dana alokasi umum. Kami bisa menampilkan bahwa DAU kami mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2020 ada 1 triliun 74 miliar. Di tahun 2021 turun dari 1 triliun 74 miliar jadi 1 triliun 59 miliar, dan tahun 2022 turun stuck dari 1 triliun 59 miliar. Kalau kita mencermati formasi DAU kami, sudah pasti kami mempunyai satu problem yang cukup luar biasa. Karena dari angka yang lulus 2072, kami berhitung membutuhkan anggaran 175 miliar 810 juta. Mohon izin, penerimaan GTT bagi kami adalah satu persoalan yang sangat sensitif. Kami tidak berani berspekulasi berkaitan dengan beban anggaran. Maka dengan semua konsekuensi yang muncul, kemampuan APBD yang terbatas, kami berhitung sampai pada TPP-nya, maka kebutuhan untuk kewajiban memberikan hak kepada 2.702 GTT ini akumulasinya
175 miliar. Dan ini sudah kami alokasikan di APBD tahun 2022. Konsekuensi logisnya berarti kegiatan-kegiatan pilihan, kegiatan-kegiatan strategis tidak bisa kami realisasikan. Sebagai contoh, anggaran infrastruktur kami di 2021 menyentuh hampir 300 miliar, sekarang tinggal 47 miliar. Ini sebagai contoh. Maka mohon ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan beban anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang jelas-jelas sangat memberatkan bagi kami. Kami bisa laporkan, kami bisa sampaikan komposisi belanja APBD kami yang bersumber dari dana transfer pusat, dari DAU, DBH, DAK, DID, dana desa, dan sumber yang lain totalnya 1 triliun 810 miliar 730 juta. Ini sumber dana kami yang bersumber dari dana transfer. Kami punya beban belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional, ini ganti lagi judulnya nih Pak Gustin. Totalnya 120%. Di sini ada mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ADD, bidang pengawasan dan bagi hasil pada pemerintah desa. 120%. Dari angka global sini saja berarti kami sudah ada defisit 20%. Bagaimana kami menutup defisit ini? Berharap kami dari PAD. Pendapatan asli daerah yang pasti dari para senior yang rawuh ini semua mengalami turbulensi pendapatan PAD karena adanya COVID-19. Nah, kondisi-kondisi ini kami masih berhitung jikalau nanti 621 GTT dan passing grade yang sudah dinyatakan lolos P1, P2 dan P3 pada akhirnya nanti juga harus ada solusi, tentu kondisi ini akan sangat memberatkan kemampuan fiskal kami. Maka mohon pada kesempatan yang terhormat ini menjadi satu ruang yang cukup strategis untuk kami pihak-pihak yang diberi kesempatan memimpin daerah ini menyampaikan problematika yang kami hadapi berkaitan dengan persoalan-persoalan penerimaan 1 juta guru terkhusus untuk potensi GTT. Untuk selanjutnya, pimpinan izin menyampaikan berkaitan dengan beberapa hal yang tadi disampaikan sebagai pertanyaan susulan. Kami berharap untuk formasi PAI, PJOK, guru bahasa daerah, guru PAUD, dan tenaga pendidikan, real di lapangan beliau-beliau ini sudah mengabdi cukup lama. Mohon nanti juga ada sebuah kebijakan formasi baru, agar beliau-beliau juga merasakan aspek keadilan atas kebijakan pemerintah yang mana untuk mengakomodasi problem-problem SDM yang ada di wilayah. Berkaitan dengan jumlah guru yang lulus tadi sudah kami aturkan, untuk formasi dari guru swasta dan guru negeri, kami sampaikan bahwa P3K adalah sebuah solusi. Tentu guru negeri dengan adanya moratorium sampai hari ini, guru ASN kami cukup terbatas. Wonogiri butuh 7.000 guru ASN, ternyata sekarang tinggal 3.000. Masih ada 4.000 formasi yang kosong. Ini yang menyebabkan, mohon maaf, banyak terjadi regrouping. Banyak terjadi kualitas pendidikan yang dianggap terjadi sebuah penurunan yang cukup luar biasa. Dan yang juga tidak kalah penting tentu karena adanya perdebatan yang tidak berujung antara kurikulum 13, kurikulum pembaruan, dan termasuk Merdeka Belajar. Mohon ini nanti juga ada sebuah kajian dari beliau-beliau yang terhormat, para pimpinan, agar kalau kita bicara pendidikan sebagai pilar bangsa untuk membangun karakter bangsa, tentu yang tidak kalah penting harus dinaungi pada sebuah kebijakan-kebijakan yang strategis. Ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan pada forum yang terhormat ini dengan sebuah harapan semoga ada solusi terbaik. Yang pertama berkaitan dengan sistematika proses seleksi, dan yang kedua berkaitan dengan
beban penganggaran yang jelas-jelas ini menjadi sebuah beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Dengan keterbatasan ruang fiskal, penurunan pendapatan PAD, satu sisi tuntutan masyarakat berkaitan dengan legitimasi pemerintahan, mohon izin kita semua paham berada pada area publik yang selalu pada dimensi pro dan kontra, tentu harus ada ruang edukasi untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Matur nuwun, besar harapan ada sebuah kebijakan yang strategis sehingga kita bisa melahirkan sebuah aspek keadilan bagi pihak-pihak yang saat ini masih menunggu kepastian akan status GTT, semoga bisa diakomodir pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih, salam hormat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Kabupaten Wonogiri dan kabupaten-kabupaten yang lain yang telah memberikan masukan yang luar biasa bagi kami, Bapak Ibu. Sekarang waktunya untuk para anggota Komisi 10 dan pimpinan memberikan tanggapan, saran, pertanyaan, mungkin ada informasi tambahan tentang beberapa hal yang telah disampaikan. Dan tadi menarik, Pak Bupati Wonogiri menyadarkan kita bahwa upaya pada proses pendaftaran itu membuka kepada publik di luar yang sudah diusulkan oleh kabupaten kota, ternyata menambah permasalahan baru yang sampai sekarang pun belum ada solusinya, yaitu guru tidak mendapatkan formasi tapi sudah lulus tapi nggak dapat formasi. Itu adalah sisa daripada di tengah-tengah proses pendaftarannya itu di break supaya semua mendapatkan kesempatan untuk ikut tes, karena memang gelombang besar protes dari guru yang bukan honorer itu minta untuk bisa masuk menjadi guru. Beberapa hal ya kita sadari memang ego sektoral di kementerian masing-masing itu menimbulkan kerepotan di kementerian yang lain. Mari kita berusaha cari solusi. Mungkin pertama kita berikan kesempatan pimpinan, ada yang mau bicara mendahului karena Pak Fikri mau ada rapat dengan fraksi mungkin. Silakan Izin Pak Fikri. interupsi satu poin Bu, sebagai tambahan informasi bahwa beban-beban APBD yang tadi ada penambahan kaitannya dengan gaji yang dibebankan kepada daerah, yang perlu kita sampaikan bahwa masih ada tanggung jawab yang belum kami laporkan. Artinya APBD dengan keterbatasan dan beban baru, kita masih harus mengalokasikan dana untuk hibah parpol, banpol. Masih mengalokasikan untuk PBI, BPJS PBI, penerima bantuan iuran, dan masih mengalokasikan untuk program-program pelayanan administrasi kependudukan. Lah, dalam formasi seperti ini, ruang fiskal yang rendah atau dikurangi dalam proses potensi DAU-nya, PAD kami juga rendah, maka tentu ini harus ada sebuah solusi yang komprehensif. Betul. Dan pada akhirnya tata kelola pemerintahan di tingkat daerah atas nama otonomi daerah ini nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Memang amanat untuk GTKP 3K ini menjadi ASN ini menambah beban APBD yang awalnya kan tidak dinotis, tidak diketahui oleh teman-teman kabupaten kota bahwa ini akan mengurangi. Sudah selama ini kurang ditambah lagi beban ya, kalau hanya gaji yang dibayar